pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, syukurlah nak, kita semuanya sehat di hari ini ya. Terus untuk membuka pelajaran kita di hari ini, maka kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Golda Teresia Simarmata. Untuk Golda, silahkan. Baik, Bu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali akan mengucapkan puji dan syukur ya Bapak, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada pagi hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau membukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan Ibu Guru kami dengan baik. Terpujilah namamu, kekal untuk selamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Golda. Nah, anak-anakku semuanya sudah bisa melihat tampilan yang sudah Ibu bagikan. Ini adalah Bapak Insinyur Soekarno, di mana dia adalah Presiden pertama Indonesia, semboyan jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi Ibu mau bertanya dulu, masih adakah dari kalian yang mengingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang sistem gerak. Iya, betul sekali, Nak. Pembentukan darah. Kira-kira persisnya di mana, Nak? Di Iya, betul sekali, Nak. Maka sekarang kita membahas mengenai komponen-komponen darah. Ibu harapkan semuanya melakukan kerjasama dengan baik. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan share KD yang akan kita bahas di hari ini. Kompetensi dasar 36, yaitu menganalisa hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan indikatornya yaitu 361, menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam darah manusia. 362, menganalisis struktur dan fungsi darah berupa sel darah dan plasma darah. Dan 363, mengidentifikasi komponen-komponen darah pada manusia. Dan sebagai tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan komponen darah pada manusia, dapat menganalisis informasi tentang komponen darah pada manusia berupa eritrosit, leukosit, dan trombosit, dapat mengidentifikasi komponen darah pada manusia dan menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, untuk mencapai semuanya ini, maka Ibu akan bagikan anak-anakku semuanya ke dalam 4 kelompok. Apakah anak-anakku semua sudah mendownload modul LKPD serta PPT yang Ibu bagikan di WA Group? Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk anak-anakku sudah mendownload dan sudah membaca materi yang sudah Ibu bagikan. Kira-kira ini gambar dari apa, Nak? Anak yang terluka, Bu. Iya, betul sekali. Ada seorang anak yang terluka. Nah, dari gambar ini, siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Yesa, Ibu. Iya, untuk Yesa, silahkan, Nak. Apa saja yang terdapat dalam darah, Bu? Ya, terima kasih untuk Yesa sudah memberikan pertanyaan. Nah, sekarang saya berikan kesempatan siapa yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Adelia, Bu. Ya, silahkan Adelia. Saya mencoba menjawab pertanyaan Anastasia, Bu. Dalam darah itu ada oksigen, nutrisi, dan zat sisa, Bu. Ya, terima kasih untuk Adelia dengan jawabannya. Dan Adelia menyatakan bahwa di dalam darah itu ada oksigen dan nutrisi ya. Terima kasih. Anak-anakku sekarang saya bagi ke dalam breakout room masing-masing, dalam kelompok masing-masing yang tadi yang sudah saya bagikan. Ya, silahkan anak-anakku mengerjakan LKPD sesuai dengan yang sudah ada petunjuk di sana di breakout room masing-masing. Halo, Fagosit Saudara Putri. Kelompok 2. Saudara Putri, ya, Bu. Oke, tetap Ibu ingatkan ya, Nak ya. Untuk tabel yang bagian B itu harus jeli diisi ya, Nak ya. Karena di sana dia yang diminta adalah jumlah, ukuran, dan volumenya. Jangan nanti tertukar ya, Nak.
Harus disesuaikan sesuai dengan sel-sel darahnya. Ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Terus untuk bagian C, di sana ada pembekuan darah. Tolong nanti itu harus dipahami atau harus bisa nanti dijelaskan bagaimana prosesnya. Walaupun nanti anak-anakku sudah mengisi kotak yang ada di sana. Seperti itu ya, Nak ya. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada kendala? Sampai saat ini kan belum menemukan kesulitan. Belum menemukan kesulitan ya. Berarti memang anak-anakku mau memahami petunjuk yang sudah ada di LKPD ya. Terima kasih untuk anak-anakku. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya ya, Nak ya. Saling berbagi nanti tugas siapa yang melakukan presentasi ya, sama yang menanggapi. Oke ya, Nak ya? Ya, Bu. Yang bagian pertama itu aku dapatku yang apa? Yang ketiga. Jawabannya kan pembuluh darah. Iya, betul. Berarti sistem sirkulasi itu kan yang pertama itu darah, yang kedua jantung, yang ketiga pembuluh darah. Nah, kan yang eritrosit itu kan udah kita bagi pembagiannya. Yang eritrosit siapa teh? Coba sebut. Eritrosit aku. Kalau leukosit sampai basofil aku, dan seterusnya si Mariana. Bagian trombosit si Marianti kan? Iya. Misalnya jumlah normal itu kalau kurang, kalau lebih pasti adalah nama penyakitnya gitu kan. Kalau kekurangan anemia gitu contohnya. Terus kan kalau misalnya kalau trombosit juga bermasalah, pasti proses penutupan luka pasti juga terganggu gitu. Misalnya jadi susah, darah sukar membeku, misalnya yang namanya kayak hemofilia kan. Terus misalnya fungsi-fungsinya itu kan yang namanya juga eritrosit. Eritrosit sel darah merah itu fungsinya kayak mengangkut oksigen gitu, sari-sari makanan. Ya, Sudah, Bu. Mau habis ya. Ya, langsung ke Zoom utama nanti ya. Oke. Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu alihkan ke Zoom utama. Semuanya sudah kembali ke Zoom utama ya. Untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan, silahkan dikirim ke GCR ya, Nak ya, per kelompok. Karena LKPD yang kalian kerjakan, saya anggap sebagai nilai keterampilannya nanti. Untuk bagian A dipresentasikan oleh kelompok 1, bagian B dipresentasikan oleh kelompok 2, bagian C dipresentasikan oleh kelompok 3, dan bagian D dipresentasikan oleh kelompok 4. Jadi yang pertama saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan bagian A, serta kelompok yang lainnya untuk mempersiapkan diri, memberi tanggapan, pertanyaan, atau saran. Silahkan kelompok 1. Sistem sirkulasi atau transportasi bisa dianalogikan dengan sistem transportasi di darat. Sebagai alat transportasi adalah darah, sebagai mesin penggeraknya adalah jantung, jalan rayanya adalah pembuluh darah, dan sebagai penumpang adalah zat makanan, oksigen, dan hormon. Yang kedua yaitu darah sebagai alat transportasi terdiri dari yang pertama plasma darah, yang berfungsi membawa nutrisi ke berbagai sel. Yang kedua, eritrosit berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, leukosit berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyakit. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka di hari ini. Saya berikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan. Ya, silahkan, Nak. Saya, Bu, dari kelompok 3, Bu. Kami akan menambahkan bagian A nomor 2, yaitu bagian fungsi dari plasma darah, yaitu 1. Menjaga tekanan osmotik darah, 2. Mengangkut limbah dari sel tubuh ke ginjal, 3. Mengangkut elektrolit ke seluruh tubuh, dan 4. Mengangkut protein sebagai pertahanan tubuh. Terima kasih. Jadi, dalam plasma darah itu ada fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi ketika nanti pembekuan darah, jika fibrinogennya dipakai, itu akan disebut menjadi serum. Ya, oke, itu kira-kira tambahan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan bagian B. Silahkan, Nak. B. Komponen darah. Jenis sel yang pertama eritrosit. Bentuk dan ukuran bikonkav dan 8 mikron. Jumlah normal per mililiter 4 juta sampai 5 juta sel per milimeter kubik. Fungsi dan sifat lainnya transfer oksigen tetap ada di dalam pembuluh darah. 2. Leukosit. Bentuk dan ukuran amoeboid dan bervariasi. Jumlah normal per mililiter yaitu
6.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik. Fungsi dan sifat-sifat lainnya yaitu melawan kuman penyakit. Di mana leukosit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu A. Neutrofil. Bentuk dan ukurannya bulat dan 8 mikron. Jumlah normal per mililiter yaitu 4.000 sampai 5.000 sel per milimeter kubik atau setara dengan 62% dari jumlah leukosit. Fungsi dan sifat-sifat lainnya yaitu fagosit. B. Eosinofil. Bentuk dan ukurannya yaitu bulat dan 9 mikron. Jumlah normal per mililiter yaitu 138 sampai 207 sel per milimeter kubik atau setara dengan 2,3% dari jumlah sel darah putih. Fungsi dan sifat-sifat lainnya yaitu melawan parasit yang relatif besar, contohnya cacing. C. Basofil. Bentuk dan ukurannya yaitu bulat dan 9 sampai 10 mikron. Jumlah normal per mililiter yaitu 24 sampai 36 sel per milimeter kubik atau setara dengan 0,4% dari jumlah sel darah putih, dan fungsi dan sifatnya yaitu inflamasi. Jenis sel yang kedua, agranulosis. Jenis sel terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama limfosit. Mengenai bentuk dan ukurannya, bulat dengan inti hampir menutupi sel dan ukurannya 6-8 mikron. Jumlah normal per milnya yaitu 1.800 sampai 2.700 sel per meter kubik atau setara dengan 30% dari jumlah sel darah putih. Yang kedua, monosit. Dengan bentuk dan ukurannya seperti ginjal dan 9 sampai 12 mikron. Yang ketiga, trombosit. Bentuk dan ukuran cakram dan 2-4 mikron. Jumlah normal per mililiter 150.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Fungsi dan sifat lainnya pembekuan darah. Saya ingin menambahkan yaitu berdasarkan kemampuan mengikat warnanya, yang granulosit itu seperti yang pertama, basofil granulanya berwarna merah. Yang kedua, eosinofil granulanya berwarna biru. Yang ketiga, neutrofil granulanya berwarna ungu. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di hari ini. Komponen darah ada plasma darah dan sel darah, di mana sel darah itu dibedakan menjadi sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, di mana eritrosit ini nanti berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi si eritrosit di sini, walaupun dia nanti cuma 1 tetes darah, ya, di dalamnya itu misalnya ada eritrosit nanti hingga 5 juta, ya, 4 juta sampai 5 juta per milimeter. Dan di dalam eritrosit, 1 eritrosit terdapat 280 juta hemoglobin. Dan hemoglobin itu tersusun atas heme dan globin. Jadi pada heme bagian tengahnya terdapat nanti Fe atau zat besi. Jadi dengan adanya zat besi nanti, maka darah akan berwarna merah. Kalau yang warna biru itu adalah basofil, ya, bukan eosinofil. Yang warna biru granulanya adalah basofil. Terus kalau warna merah eosinofil dan warna ungu adalah neutrofil. Trombosit berperan untuk pembekuan darah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3, mempresentasikan bagian C. Silahkan, Nak. Skema pembekuan darah. Luka mengakibatkan trombosit menjadi pecah. Trombosit mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase berubah menjadi protombin. Protombin dibantu oleh vitamin K dan ion kalium berubah menjadi trombin. Trombin berubah menjadi fibrinogen dan fibrinogen berubah menjadi benang fibrin. Itulah yang mengakibatkan luka menjadi tertutup. Kami ingin menambahkan sedikit bahwa tentang pembekuan darah ini, bahwa trombokinase itu sama tromboplastin. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi dari skema pembekuan darah tadi, Ibu akan meluruskan sedikit ya. Tadi yang dibaca temannya itu skemanya. Tadi temannya menyatakan bahwa trombokinase nantinya berubah menjadi protrombin. Ya, itu yang dibilang tadi. Jadi Ibu luruskan sedikit. Di mana kalau proses pembekuan darah itu tadi jika terjadi luka, trombositnya pecah, ya. Nanti dia akan mengeluarkan enzim trombokinase. Kalau yang dibilang si Adelia tadi tromboplastin juga boleh, ya. Jadi nanti berubah atau menghasilkan enzim trombokinase ataupun tromboplastin. Kemudian tromboplastin atau trombokinase tersebut akan mengaktifkan, ya, di sana kata mengaktifkan ya, Nak, bukan berubah. Mengaktifkan protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin.
sehingga luka tertutup. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya bagian D. Silakan, Kak. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel darah. Yang kedua, zat apa sajakah yang terlarut dalam plasma darah? Pada plasma darah terdapat 90% air, 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. Dalam plasma darah terdapat albumin untuk menjaga tekanan osmosis darah, terdapat juga yang berperan dalam pembekuan darah, dan terakhir ada globulin untuk membantu kekebalan tubuh. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Itulah mengenai plasma darah ya, yang seperti yang dikatakan oleh kelompok 4 tadi, di mana plasma darah tersusun atas protein-protein darah, kemudian tersusun atas air 90% atau 91,5%, dan zat-zat terlarut di dalamnya untuk selebihnya. Nah, di mana plasma darah tadi, di sana ada protein darah berupa fibrinogen, kemudian albumin dan protrombin. Itu tadi untuk nomor 1 sudah dibahas, di mana nanti fibrinogen dipakai dalam pembekuan darah untuk bagian C yang tadi. Apabila nanti fibrinogennya sudah tidak ada lagi, itu akan disebut dengan serum, ya. Maka nanti kalau anak-anakku luka, jika mulai nanti kalian lihat dia mau sembuh, maka nanti ada di kulit kalian itu, kalian perhatikan warna cairan seperti warna kuning, ya. Itu merupakan serum. Seperti itu, Nak. Berarti sudah paham ya, Nak, ya, untuk materi di hari ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anakku ya, karena sudah sangat aktif sekali di hari ini. Nah, untuk menyimpulkan materi kita di hari ini, saya persilahkan anak saya yang bernama Nanda Angelika. Silakan, Nanda. Baik, Bu. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, darah merupakan sistem sirkulasi manusia. Komponen darah terdiri dari plasma darah dan sel darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan berwarna kuning yang akan menjadi medium sel darah. Sel darah ada 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah berperan untuk mengangkut oksigen, sedangkan sel darah putih untuk melawan kuman penyakit, dan keping darah akan digunakan dalam pembekuan darah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Nanda sudah menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sama kalian sebuah video mengenai komponen-komponen darah. Semoga dengan adanya video ini, anak-anakku pemahamannya semakin kuat, kemudian bisa merefleksikannya nanti, ya. Jadi darah ini merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Jadi tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Dan zat-zat terlarutnya berupa sari-sari makanan, mineral, hormon, dan antibodi, serta zat sisa metabolisme. Sel darah merah itu berbentuk bikonkav atau yang disebut dengan bulat pipih, ya. Sel darah merah tidak berinti. Dan sel darah merah itu biasanya berwarna merah karena ada Hb dan di dalam Hb ada Fe. Jadi Hb itu merupakan protein darah yang mengandung unsur besi. 1 tetes darah terdiri dari 4 juta sampai 5 juta sel darah merah. Jadi sel darah merah itu memiliki daya ikat yang sangat tinggi terhadap oksigen, ya. Karena Hb tadi. Terus yang selanjutnya, di dalam paru-paru kan ada oksigen kan, sehingga nanti eritrosit akan mengikat oksigen di paru-paru sehingga membentuk oksihemoglobin. Jadi ketika dalam jaringan tubuh daya ikat Hb terhadap oksigen berkurang, sehingga nanti oksigen dilepas di dalam jaringan, dan CO2 yang diikat. Kemudian nanti, kalau sudah berikatan Hb dengan CO2, akan membentuk karbinohemoglobin. Nanti akan dibawa ke paru-paru. Jadi nanti mengalami difusi gas di paru-paru,
kemudian dilepas dari dalam tubuh. Jadi sel darah merah itu dibentuk di sumsum tulang ya, tapi dalam kandungan sel darah merah dibentuk dalam hati dan limfa. Darah merah itu usianya 120 hari. Jadi kalau dia sudah tua, nanti dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan akan dirombak ya menjadi bilirubin atau pigmen empedu. Kemudian yang selanjutnya sel darah putih, di mana sel darah putih itu bersifat amuboid dan dia itu memiliki inti ya. Sel darah putih itu berjumlah 8.000 atau 5.000 sampai 8.000 ya. Oke, jadi sel darah putih itu berfungsi untuk melawan kuman penyakit. Jenisnya ada eosinofil ya, untuk reaksi alergi dan infeksi cacing. Terus yang kedua basofil, ya, ada 0,5%. Kemudian neutrofil, ini berperan untuk fagositosis. Yang selanjutnya limfosit, ini berperan sebagai antibodi. Ada nanti limfosit B dan limfosit T. Terus ada monosit ya, di mana ini berperan untuk fagositosis ya, atau memakan kuman. Ya, umur dari sel darah putih 12 ya sampai 20 hari. Nanti dihancurkan di sistem limfa. Yang selanjutnya sel keping darah atau trombosit. Jadi bentuknya ada nanti yang bentuk cakram, bulat, ada juga yang memanjang ya. Oke. Jadi kalau trombosit di sini jumlahnya itu 250.000 sampai 400.000 ya setiap satu tetes darah. Umurnya itu hanya 5 sampai 9 hari. Nah, di mana kalau keping darah berperan untuk pembekuan darah. Jadi jika nanti ada tubuh kita yang terluka, trombositnya pecah, kemudian nanti dia itu akan membentuk trombokinase ya. Diaktifkanlah nanti. Kemudian nanti enzim tersebut akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian trombin mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Kemudian benang-benang fibrin akan menjaring sel-sel darah sehingga lukanya tertutup dan darah tidak menetes lagi. Seperti itu ya nak ya. Oke, sampai di situ sudah semakin paham ya nak mengenai komponen-komponen darah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau memang sudah lebih paham lagi, maka di sini Ibu sajikan berupa soal. Kira-kira apa jawabannya ini, nak? Eritrosit, Bu. Iya, betul sekali. Eritrosit ya, karena dia tidak memiliki inti sel dan umurnya 100 sampai 120 hari. Nah, karena anak-anakku semuanya sudah paham di hari ini, ya, terima kasih untuk partisipasi dari setiap kelompok. Oke, jadi yang menjadi tugas anak-anakku, ya, silahkan dikerjakan soal pilihan berganda yang ada di modul, ya. Kemudian nanti dikirim jawabannya ke GCR. Kemudian link dari Google Form sudah saya berikan untuk penyelesaian soal, itu juga dikerjakan ya nak. Nah, materi kita untuk pertemuan berikutnya mengenai alat-alat peredaran darah. Jadi saya harapkan anak-anakku semuanya mempelajari tentang alat-alat peredaran darah ini sebelum pertemuan yang selanjutnya, sehingga pertemuan selanjutnya lebih lancar lagi. Seperti itu ya nakku ya. Baik, Ya, Bu. Oke, jadi untuk menutup pertemuan kita di hari ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh, ya silahkan Nanda. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita satukan hati kita, saya membawa doa dalam ajaran agama Kristen. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu, sehingga Kau masih melindungi kami anak-anak-Mu ini, sehingga kami masih dapat menyelesaikan pertemuan kami. Bapa yang baik, segala pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kami, semoga bermanfaat bagi kami untuk masa depan kami. Kau hapuskan segala dosa kami, agar cinta kasih yang mulai kami terima. Inilah doa kami melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Oke. Anak-anakku, kalau kita sudah bisa untuk lab ya nak ya. Terima kasih untuk partisipasinya di hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.